Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, tidak terasa sudah di awal Oktober. Sebulan kita bertemu. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, kemudian rezeki yang berkah, yang sendiri diberikan pasangan oleh Allah tahun ini, dan yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita semua kumpul di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menganjurkan seseorang yang sendiri agar menikah. Jadi kalau ada yang jomblo, jombloan, jomblowati sudah mampu menikah maka menikahlah. Beliau bersabda, ya ma'syar sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Wahai anak-anak muda, barang siapa di antara kalian mampu menikah maka menikahlah. Mengapa? Dengan menikah kamu akan mampu menjaga penglihatan dan akan mampu menjaga kehormatan. Jadi kalau kita menghadiri sebuah walimah resepsi pernikahan, tujuannya agar mendoakan orang yang menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena menikah itu sunnah Rasulullah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa yang membenci sunnahku dia bukan golonganku. Maka beruntunglah jika di antara kita pernah menjodohkan ya. Contohnya misalnya yang lagi ngetren kemarin ya, tukul misalnya, mempertemukan siapa Bu? Mempertemukan Resti misalnya ya dengan Rizky, itu pahalanya besar. Ibu-ibu punya anak, dicarikan pahalanya besar. Anak punya orang tua, dicarikan pasangannya, pahalanya besar. Teman pun demikian. Maka Allah berfirman di surat An-Nur ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Dan nikahilah mereka yang masih sendiri di antara mereka. Jadi carikan pasangan karena pahalanya besar. Lantas bagaimana kalau mereka jadi kemudian melakukan atau mengadakan resepsi pernikahan, maka menghadiri acara tersebut hukumnya sunnah muakkad. Jadi kalau diundang resepsi pernikahan itu bagusnya hadir. Jika kita bisa hadir maka hadirlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Idza du'a ahadukum ilal walimah falyatiha. Jika di antara kalian diundang untuk datang ke walimah, maka datanglah, gitu ya. Artinya apa? Ini datang memenuhi undangan walimah itu hukumnya apa tadi Bu? Sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad? Sunnah yang di atas sunnah biasa. Jadi hukum itu ada wajib, di bawahnya sunnah muakkad, di bawahnya lagi baru sunnah biasa. Dan menghadiri walimah itu hukumnya sunnah muakkad. Mengadakannya apa hukumnya? Mengadakan walimah pun hukumnya sunnah muakkad. Jadi memenuhi undangannya sunnah muakkad, mengadakan walimah pun hukumnya sunnah muakkad. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, terus kalau kita lagi puasa bagaimana? Kalau sedang berpuasa tinggal pilih saja. Kalau mau puasa lanjutkan, tinggal gak makan aja, ngucapin selamat, doakan, pulang. Kalau mau batalkan pun boleh, begitu, pilihan saja gitu ya. Tidak wajib, tidak sunnah, tidak, jadi pilihan saja. Kecuali jika puasanya puasa wajib, puasanya bayar qadha, nah itu nggak boleh dibatalkan. Kalau niat puasa qadha, konsekuensinya tidak boleh dibatalkan, kecuali mens gitu. Tapi cuman undangan makan nggak boleh dibatalkan. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh ada pilihan, makanannya enak atau kayaknya kalau nggak makan kita kurang menghormati misalnya.
Kita batalkan boleh, kita lanjutkan boleh, begitu ya. Ini terkait hukum. Nah, etikanya bagaimana? Nah, etikanya ketika teman kita mengundang, ini kan mau bulan Desember ya Bu ya. Bulan Desember itu umumnya anak-anak libur sekolah gitu. Banyak tanggal merah gitu ya. Musim hujan juga itu penting itu. Kalau musim hujan kan agak dingin maksudnya gitu ya. Jadi tamunya nggak kegerahan, pengantinnya juga nggak kegerahan. Jadi sekarang itu banyak sekali walimah yang tentunya kita perlu menghormati yang undang gitu. Jadi diusahakan kita penuhi undangan tersebut, pertama karena sunnah muakkad. Yang kedua apa? Luruskan niat ketika kita hadir. Ketika kita hadir, luruskan niat kita. Kita ingin mendoakan. Mendoakan siapa? Saudara kita yang nikah tadi. Jadi kalau dia nikah kita doakan. Doanya apa Bu? Hafal nggak doa lagunya Maher Zain? Barakallahu. Terus. Nah, itu doanya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doanya. Barakallahu lakuma, semoga Allah memberkahi kalian berdua gitu. Jadi jangan selamat, amat, nggak pakai hati, jangan. Masya Allah barakallahu lakuma. Tapi jangan terlalu lama sampai tamu ngantri. Apalagi doanya belum hafal. Barakallahu lakum. Wa barokah. Sebentar yang lihat dulu. Barokal pelukan, kesian pengantennya. Jadi kalau mau singkat barakallahu lakumah atau barokallah gitu. Kenapa? Semoga Allah memberikan keberkahan gitu. Maka itu yang pertama. Jadi luruskan niat karena kita menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua untuk mendoakan. Yang ketiga apa? Ini etika. Jika kita mau bawa temen atau anak atau pasangan, Ibu kalau di undangan, saya lupa tadi nggak bawa contoh undangannya ya. Di situ terkadang tercantum ya Bu, untuk 2 orang gitu ya. Misalnya Bu Fatihah dan suami gitu kan Bu. Cuman suami saja kan berarti disebut. Anak nggak disebut dan anak-anak kan enggak. Kalau kita bawa anak-anak, terus anaknya gemuk-gemuk 3 orang kita bawa, itu izin. Mengapa boleh? Jadi dia hanya menyiapkan konsumsinya untuk 2 orang saja. Makanya kalau undangan berapa? 200 plus dengan pasangan jadi 400, begitu ngitungnya. Jangan bawa anak 3 mah nggak apa-apa. Kalau semua menganggap nggak apa-apa, konsumsi bisa kurang. Walaupun mungkin ada keberkahannya, tuan rumah menyiapkan lebih, tapi izin. WA misalnya, kita diundangkan lewat WA. Jangan lupa ya datang ya ke pernikahan saya, Mbak saya bawa anak ya 2 gitu. Tapi kita pun memantaskan diri ya, maksudnya acaranya di mana gitu. Itu penting. Kenapa ada suami dan istri, itu isyarat bahwa yang diundang hanya mereka berdua gitu. Jadi kalau mau lebih, apalagi teman-teman sekombi, mohon maaf, ada yang suka begini, saya mah datang walaupun gak diundang. Jangan. Karena kita kan gak diundang, even kita kenal, dia kenal kita, kita kenal dia. Tapi kan gak semua yang kenal diundang kan gitu. Jadi kalau kita gak diundang, jangan datang. Kecuali kalau kita WA, Mbak saya turut bahagia loh Mbak nikah, saya boleh datang gak? Oh iya datang aja, datang. Saya lupa gak ngundang ibu, itu kan berarti sudah izin gitu. Kalau enggak, kita seperti pencuri. Karena kita gak diundang tapi kita datang. Dan mungkin tuan rumah memang sengaja tidak mengundang kita. Siapalah kita misalnya. Kan banyak tuh Bu yang gak diundang marah-marah ya. Lagi ngetren tuh Bu, gak diundang marah-marah. Nyanyi di sosial media di mana gak diundang. Kok saya gak diundang gitu. Ya itu kan hak tuan rumah.
mau ngundang kayak mau tidak, mungkin budgetnya dia terbatas, dia hanya bisa ngundang 100 orang, sementara kenalannya dia 500 orang, tapi budgetnya dia cukup untuk 100 orang atau budgetnya cukup untuk 50 orang, kita hargai begitu. Jadi kalau mau bawa izin, bawa temen atau mau datang izin sama sohibul hajatnya, agar makanan yang kita makan tuh berkah begitu. Kalau nggak diundang ya nggak apa-apa, kan banyak Bu, kita kenal terus kita nggak diundang, biasa kan Bu, mungkin dia punya uang terbatas gitu. Makanya kalau ibu punya adik, punya anak, punya temen atau mau nikah, itu sekarang tuh murah, kan dibatesin Bu, cuma 30 orang. Jadi kalau nikah di saat pandemi itu cenderung lebih murah ketimbang di saat normal, karena dibatasi hanya 30 orang, berarti kan kita hanya memberi makan 30 orang saja. Nikah itu mudah, yang membuat berat apanya? Adatnya, resepsinya, ritualnya. Sebetulnya akad itu, nikah itu gampang gitu. Maka itu ya, izin. Kemudian yang ketiga apa? Ini kalau diundang datanglah sesuai waktu. Ini gedung ini dipakai buat ini nggak resepsi nggak Cak? Belum boleh ya. Biasanya kalau pernikahannya di gedung ada timingnya kan Bu, jam 11 sampai jam 1 misalnya, atau jam 11 sampai jam 2. Kita datang di jam tersebut. Jangan ditulisnya jam 11, kita datangnya jam 10. Buka-buka panci lagi. Ya Allah, rendangnya udah mateng ya Allah, bukain semuanya. Kan undangan di jam 11. Jangan datang terlalu cepat, sesuai dengan waktu. Sekarang pun Bu ya, nikah di rumah pun sama, pakai waktu loh Bu, karena tuan rumah nggak mau berlama-lama begini aja Bu, seharian capek dia, maka dibuat waktu jam 10 sampai jam 5 sore misalnya. Nggak apa-apa, nggak usah dikomentarin, ya elah pakai waktu kayak di gedung aja. Itu tuan rumah punya hak, dia pengen istirahat. Jadi kalau dia tulis jam 11 sampai jam 5, kita datang sesuai waktunya. Kemudian yang selanjutnya kita datang sesuai waktu dan jangan berlama-lama. SMP, selesai makan pulang. Kecuali kalau yang membuat pernikahan keluarga, SMA, selesai makan angkut sisanya, boleh. Mengapa yang urusan dibaca sama Mbak Ica surat Al-Ahzab itu tentang etika kita Ibu. Tadi Mbak Icanya lupa bacain terjemahannya. Hah? Lupa ya Mbak Ica ya baca terjemahannya. Ada kalimat itu, coba Mbak Ica boleh dibacakan deh terjemahannya biar nanti yang lain tahu. Ini etika walimah nih Bu. Di surat Al-Ahzab ayat 53 itu etika kondangan itu. Boleh Mbak Ica tolong bacakan artinya. Iya. Iya, sadaqallahul azim. Jadi di sini inti dari ayat ini, Ibu dulu itu Rasulullah nikah dengan Zainab binti Jahash tuh, nikah itu atas instruksi Allah dan dinikahkannya langsung, perintah dari Allah langsung di surat ini, di surat Al-Ahzab.
Kemudian saat Rasulullah menikah dengan Zainab, para sahabat itu datang dan ngobrol lama gitu. Nanti Rasulullah ngeliat mereka masih ngobrol. Rasulullah sungkan untuk meminta mereka pulang. Beliau masuk lagi ke kamar, terus keluar lagi. Sahabat masih ngobrol, berlama-lama ngobrol di sana. Rasulullah malu mengusir mereka karena udah larut sementara para sahabat masih ngobrol-ngobrol begitu. Maka turunnya ayat ini walaupun turun kepada para sahabat di masa itu, namun hukumnya berlaku untuk kita. Jadi etika dalam kondangan ke resepsi pernikahan itu selain datangnya cepat pada waktunya, pulangnya pun sama, SMP. Selesai makan pulang. Udah mengucapin selamat, doa, ibu silahkan cicipi makanan. Kita makan karena sudah mengucapkan doa tadi, bu, kita dari jauh nggak apa-apa, pak saya pulang. Atau kalau mereka sibuk kita pulang pun nggak apa-apa. Karena apa? Karena dia sudah tahu kita datang dan kita sudah mendoakan gitu. Jadi ini yang dialami Rasulullah SAW bisa jadi dialami oleh kita. Kita lagi capek, pengen istirahat, kita malah nanya-nanya. Tamunya nanya-nanya. Mbak ketemu di mana mbak? Orang mana? Ya Allah ganteng banget. Dia udah capek. Nanti ya mbak ya di masjid ceritainnya di masjid. Sekarang saya capek. Kasih tahu dong. Kesian dia udah pengen buka-bukaan, buka jilbab, buka kado, buka amplop, pengen buka-bukaan. Kita masih nanya aja. Kenalin dong, kenalin keluarganya. Ya Allah, kasihan. Nanti saja. Kita datang ke sana khusus untuk mengucapkan atau memanjatkan doa, menyampaikan doa saja. Setelah makan pulang gitu. Untuk kenalannya kan nanti bisa ketemu lagi. Setelah kita ketemu lagi baru kita tanya, atau sebelum resepsi, orang mana mbak? Gitu. Bagaimana agamanya, akhlaknya? Masya Allah beruntung ya mbak, insya Allah saya datang, misalnya begitu. Makanya ada orang-orang tertentu yang kalau diundang itu dia lihat dulu, ini orang baik-baik atau tidak. Mohon maaf ibu, kalau ada yang MBA, yang married by accident, itu ada yang nggak mau datang, tidak mau mendoakan gitu maksudnya. Atau orang non muslim ngundang, dia nggak mau datang, khawatir makanan yang disajikan ada campur dengan yang haram, hal-hal seperti itu. Maka kalau kita ingin bertanya detailnya setelah resepsi atau sebelum resepsi, biarkan saat resepsi kita datang cepat, pulang juga cepat, karena tujuannya hanya untuk mendoakan saja begitu. Kemudian dalam resepsi pernikahan, etika selanjutnya yang keenam. Etika yang keenam adalah menjaga etika makan. Jadi etika makan itu dijaga. Ibu ada yang ketinggalannya. Yang pertama, memenuhi undangan. Kedua, izin jika membawa anggota lebih. Ketiga, datang sesuai waktu. Keempat, cepat pulang. Kelima, mendoakan. Jadi datangnya cepat, doain, pulang gitu maksudnya. Yang keenam, etika makan dijaga. Apa sih etika makan? Etika makan itu apa kata Rasulullah? Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nah, makan itu baca bismillah. Makan dengan tangan kanan. Dan makan yang terdekat saja. Kronologis atau asbabul wurud. Asbabul wurud itu hadis. Kalau Al-Quran asbabun nuzul namanya. Kalau hadis asbabul wurud. Asbabul wurudnya begini, ada Umar bin Abi Salamah dihidangkan makanan. Ibu pernah lihat makanan orang Arab nggak, kan ditampan tuh yang besar ya bu, dagingnya besar-besar gitu kan. Kalau ayam dibelah dua, kalau kita kan dibelah 12. Nah, kalau orang Arab dibelah dua. Nah Umar bin Abi Salamah itu tangannya langsung gini tuh, tangan kirinya langsung terus mau ngambil gitu. Apa kata beliau? Ya gulam, nak, kalau makan baca bismillah, samillah. Wakul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, makan yang terdekat saja.
Kalau kita prasmanan, kita ngambil aja yang deket-deket dulu, nasi, walaupun rendang di sana tinggal 3, kita ngitung, ya kehabisan ini kita nih. Rendangnya tinggal 3, nggak usah yang tinggal, kita duluan, padahal jauh. Itu kan yang bikin ibu-ibu perang yang lagi viral tuh Bu, karena berebut rendang. Ya sudah, kalau misalnya rendang itu rezeki kita dapat kok. Kalau enggak ya nggak apa-apa, belum rezeki kita. Jadi makan yang terdekat sesuai dengan prasmanan. Kita kan jalan tuh Bu, kita jalan. Misalnya yang ada cabai sambal, ya udah sambal dulu, nggak apa-apa. Jalan lalapan, ya udah lalapan dulu, nggak apa-apa. Nasinya belum datang-datang misalnya. Memang rezeki kita itu. Jadi doanya tetap dijaga. Kemudian tangan kanan, kalau misalnya pakai makan stick pakai pisau nih Bu, nggak apa-apa kan pisau di kanan nih, kita potong-potong dulu. Tapi nanti garpunya kita pindahin, tetap aja pakai tangan kanan. Kan sekarang kayaknya salah kalau kita makan stick atau makan pizza tuh Bu, kan dipotong-potong tuh pakai pisau, terus kita makannya pakai tangan kiri. Salah Ibu. Walaupun mungkin etika makannya orang barat begitu, tapi kan kita punya agama sendiri. Potong-potong dengan tangan kanan, terus pindahin. Kita makannya tetap pakai tangan kanan. Ini Rasulullah. Kenapa nggak boleh pakai tangan kiri? Karena setan makannya pakai tangan kiri. Kita ngikutin Rasulullah SAW. Jadi makan. Kemudian yang keempat, etika makan itu dihabiskan. Walaupun kayaknya kita takut kehabisan, kita makan semua, kita ambil semuanya tuh Bu, gitu Bu ya. Tapi kita mikir ini habis nggak sih gitu. Jadi kalaupun prasmanan yang aneh-aneh nggak usah diambil. Kita doyannya cuman misalnya lalapan, ya sudah lalapan. Ada makanan aneh itu apaan namanya? Kita nggak doyan, jangan diambil, nggak usah malu. Karena apa? Karena khawatir kalau kita ambil nggak kita makan. Justru keberkahan makanan itu yang di akhir. Ibu Rasulullah SAW itu kan makan pakai tangan kanan. Ada orang Padang nggak? Orang Padang itu kalau makan mantep. Rendang diaduk-aduk gitu kan Bu. Selesai makan enak banget. Rasulullah begitu. Jadi beliau itu dijilatin tuh Bu. Kenapa? Yang nempel-nempel itu ada keberkahannya. Aisyah radhiyallahu anha kalau melihat Rasulullah belum cuci tangan, diambil tangan Rasulullah, dijilatin sama Aisyah. Kita ngeliat suami begitu, kan kita kasih tisu. Ya Allah Bang, elap nak Bang. Aisyah begitu dijilatin, dibersihin. Jadi jangan sampai kita mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir temannya setan. Jadi jangan terlalu ngikutin hawa nafsu. Memang kalau di resepsi ya Bu ya, di resepsi itu kan makanannya banyak gitu. Itu pengen, ini pengen gitu kan Bu. Yang sepantasnya saja. Yang sepantasnya itu menunjukkan apa Bu? Menunjukkan kehormatan kita sebenarnya. Bisa kita bayangkan kita ngambil banyak sampai penuh ya Bu ya. Terus nggak habis. Ya Allah ditumpuk itu makanan nggak habis. Ngeliatnya sayang banget. Makanya ada sekarang tempat resepsi pernikahan di gedung itu tertulis, mohon habiskan makanan yang Anda ambil. Pada sakit-sakit perut Bu, karena ditulis harus dihabiskan. Di luar negeri malah kalau dibuang itu kita kena denda. Makanya makanan harus dihabiskan. Kita tengok aja, ini kayaknya saya nggak makan, nggak usah diambil. Nah yang ini saya makan, begitu. Jadi tidak tergolong orang-orang yang mubazir. Kemudian etika makan yang selanjutnya ini yang jarang jarang diperhatikan kalau lagi standing party. Kan gak ada bangku tuh Bu. Kan pada berdiri ya, terkadang sambil makan somai keliling nyari yang lain gitu kan Bu. Nah itu etikanya nggak begitulah. Kita makan misalnya somai dulu. Waduh, nanti somai ini kehabisan tuh, kambing guling di sebelah sana. Kalau kita makan dulu, rezeki gak kemana-mana. Terus gimana kalau standing party, kalau kursi gak ada, minimal nih punggung, ibu tempelin ke meja kek, atau punggung-punggungan suami. Saya kasih contoh, maaf gini. Ini tembok, minimal kita ke tembok gini Bu. Nih, senderin begini. Atau ada meja. Ini saya kalau mau senderan takut jalan ya. Ini meja, kan ada Bu meja
air, meja gitu ya, minimal di sendera. Enggak gini nih, maaf. Kita makan nih, makan es sambil jalan. Makan lagi ya. Ini kan yang kita dapat kan gitu. Oh yang itu, ini ditaruh langsung. Makan lagi sambil jalan lagi. Gitu. Itu kan yang kita dapatnya saya perhatikan begitu. Itu tidak menjaga muruah sebenarnya. Jadi diusahakan duduk. Usahakan duduk saat makan. Maka ada tamu-tamu yang tidak mendapatkan kursi, dia mencari dengan posisi itu. Kenapa sih harus duduk? Itu disaring, Bu. Nih struktur body kita, itu kalau kita duduk itu disaring. Kalau kita berdiri lus semuanya masuk. Tapi kalau duduk kan disaring. Makanya Rasul melarang kita makan sambil berdiri. Jadi kalau dalam kondisi memungkinkan bisa senderan, senderan lah. Jangan sambil jalan, sambil lihat makanan. Itu yang saya perhatikan seperti itu. Saya pun terkadang lupa, sama Bu. Saya gini, lihat di mana lagi sih kambing, di mana kambing misalnya gitu. Bakso di mana gitu ya. Seru-seruan kalau sama teman-teman, kalau perempuan semuanya kadang-kadang begitu. Tapi kalau ada suami, iya. Itu fungsi suami itu ngingetin. Kalau sesama perempuan kita heboh-hebohan kan Bu. Ini sana ada kambing, iya kita ke kambing. Ini sana ada bakso, iya kita ke bakso, kan gitu. Jadi ada apa ya, sampai kita lupa etika makan. Jadi etika makan tetap dijaga saat kita dalam kondisi di resepsi pernikahan, tetap dijaga. Jangan sampai kita berebutan, makan berlebihan, makan sambil berdiri, sambil berjalan, kayaknya dihantam semua. Enggak, etika makan tetap dijaga pada saat makan di resepsi pernikahan. Kemudian yang etika yang ketujuh, kalau tadi kan etika makan, ini etika walimah ya Bu. Jadi kalau yang keenam dijaga etika makan, yang ketujuh menghindari perbuatan dosa dan maksiat, hindari. Contoh dalam resepsi itu ternyata ada minuman. Ada kan Bu di meja-meja tuh Bu suka ada minuman keras. Hindari, jangan duduk di mana ada minuman keras. Kalau kita tahu pulang langsung. Aduh, ada minuman ya pernikahan ini ya. Kita langsung pulang. Ngucapin doa, mendoakan langsung pulang. Atau misalnya jadi ajang perselingkuhan. Wah, pas kondangan ketemu mantan, aduh ya Allah. Banyak kan Bu. Suami kita ketemu mantannya, kita ketemu mantan kita, pisah Bu. Nah, pulang kondangan berantem Bu di jalanan. Itu jangan ada ajang itu gitu. Hindari kalau ternyata kita datangnya menimbulkan dosa, menimbulkan maksiat, nggak usah datang. Hindari. Kita tinggal apa? Kenapa? Kalau kita datang mudorotnya lebih besar, nggak usah. Banyak ya Bu teman-teman tuh cerita kalau kondangan itu sekaligus reuni. Bertemulah mereka dengan mantan-mantan mereka dan itu melukai pasangannya. Terkadang juga mohon maaf, pasangan itu lagi akur Bu. Kita datang. Itu suamimu? Iya. Kalau suami suka romantis enggak? Suka ngasih bunga gitu enggak? Enggak pernah. Astagfirullah. Iya. Ya Allah. Coba Bu, gara-gara kita perempuan itu tidak bersyukur dengan suaminya. Kalau suami kamu suka bantu enggak jagain anak gitu? Enggak, suami saya sih tipe langsung rapi, kalau udah rapi baru gitu ya. Awalnya dia nggak ada masalah, tapi setelah ditanya sama temannya, suami kamu suka bantuin nggak? Nggak pernah. Ya Allah, astagfirullah, nggak pernah. Ya Allah, gara-gara ucapan kita dia tidak bersyukur sama suaminya. Jadi kalau ngobrol tuh hati-hati banget Ibu. Jangan sampai gara-gara kita mereka tidak bersyukur dengan suaminya. Kalau suami aku sih ya, Masya Allah romantis banget. Mana transferan, nggak kita minta ditransfer terus. Ya Allah beda banget kalau saya minta dulu, baru ditransfer. Nggak bersyukur kan? Padahal bertahun-tahun dia hidup nyaman-nyaman saja. Mas udah ditransfer, oh iya lupa saya transfer ya, biasa-biasa saja. Tapi setelah ketemu teman itu dan dia mengatakan kalau suamiku tuh pengertian banget, belum waktunya ditransfer, berarti suamiku astagfirullah, kan gitu. Itu yang harus kita hindari ketika datang ke walimahan. Komparasikan Bu, ya Allah kayaknya suaminya romantis banget, udah ganteng, tajir, ya Allah. Itu kan yang lagi ngetren sekarang Bu.
Kita dibuat cemburu dengan pasangan-pasangan selebriti yang kebetulan rizkinya memang begitu. Ada yang maharnya 1 M lebih, ada yang gitu ya Bu, yang diberikan seserahannya. Kalau kita melihat ke atas, kita kurang bersyukur dengan suami kita. Jadi apa? Kalau pertemuan itu menjadi ajang dosa, maka hindari. Begitu. Kemudian apa yang selanjutnya? Nah ini memberi kenang-kenangan atau hadiah, entah itu berupa kado atau mentahnya Bu. Niatnya apa? Sedekah. Jangan hitung-hitungan. Kita nggak usah WA, Mbak. Tadi saya ngasih amplopnya 500, nanti saya nikah 500 juga loh Mbak. Berarti niat kita nggak tulus. Niatnya sedekah saja. Begitu juga yang mengadakan walimahan. Niatnya memberi makan mereka yang mendoakan. Jadi nggak balik modal nggak apa-apa. Jangan pas mau walimahan begini nih. Modal sekian. Modal 200 juta, baliknya kira-kira berapa? Kita kan bukan bisnis. Kan banyak omongan-omongan gitu. Alhamdulillah waktu nikahin anak modal cuma 200, balik 400. Untung. Loh, anaknya buat bisnis apa buat gitu kan? Jadi waktu bikin acara nggak ada hitung-hitungan itu. Niatnya apa? Saya ingin memberi makan orang yang mendoakan anak saya, begitu. Ketika kita kondangan juga sama. Ya Allah, saya niatnya sedekah karena saudara saya menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Seikhlasnya saja. Mau ngasih 50, 100, 200, 500, sudah hanya dia sama Allah yang tahu. Nanti kalau buka amplop mau dibalikin dengan nilai yang sama atau lebih kecil, buat kita nggak ada masalah. Ya sudah, kenapa? Karena waktu kita kondangan niatnya untuk Allah saja. Nanti Allah yang ganti kok. Orang itu nggak bisa ganti, Allah akan ngirim orang lain lagi yang akan mengganti apa yang sudah kita keluarkan, begitu. Jadi ngasihnya niatnya sedekah tulus aja. Terakhir apa? Terakhir jangan jadikan ajang gibah, ajang ngerumpi. Jangan jadikan pernikahan itu selesai nih Bu nih. Ini mohon maaf, selesai kondangan ngerumpi. Ngeliat gak tadi makanannya? Ya Allah, makanan yang gak enak banget. Lihat gak istrinya? Jelek banget ya, padahal anaknya ganteng. Itu jadi ajang gibah semuanya. Emak-emak di mana-mana itu peluang untuk gibah tuh banyak banget. Apa sih sebabnya? Pernah saya sampaikan sebab gibah itu ada 7. Sebetulnya ada 15. Saya ringkas menjadi 7. Nih hati-hati kalau habis kondangan, jangan sampai kita menjadi ajang ghibah. Apa ghibah? Ghibah itu menceritakan keburukan orang lain. Dan orang itu kalau mendengar merasa malu atau marah, itu ghibah namanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun yang kita ceritakan itu benar. Iya, itulah ghibah. Kalau tidak benar namanya fitnah. Maka justru ghibah itu menceritakan yang sebenarnya. Tapi kalau dia dengar membuat dia malu atau marah, itu ghibah. Apa sebab yang pertama? Yang pertama karena iseng. Iseng-iseng aja kita ngobrol. Beli sayuran, ketemu di mall, iseng aja. Mbak beli apa Mbak? Beli kangkung. Kangkung mulu Mbak, gak pernah beli ayam apa misalnya. Enggak, saya kalau makan ayam pada gatel-gatel misalnya. Tahu nggak ibu itu, ya Allah ekonominya lagi hancur. Padahal kita awalnya ya Bu ya, karena iseng nyerempet tuh Bu ke sebelah. Nah, atau ya Allah barang-barang di sini mahal-mahal, padahal kualitasnya buruk tuh. Iseng kan Bu, awalnya gimana belanja apa gitu. Di tukang sayur juga sama. 5 menit ketemu, gibahnya Masya Allah panjang. Jangan bilang-bilang ya. Ini terus terang ya, kalau saya tuh kalau nggak makan daging sehari itu badan lemes. Kalau dia makannya tempe terus, ya Allah. Rumpi, iseng tuh ibu-ibu. Yang kedua apa? Yang kedua sombong. Kok dia bisa ngerumpi karena sombong? Ketika ada orang lain memuji orang lain. Bu ini Masya Allah ya, mukanya makin glowing, makin bagus. Itu oplas itu. Kalau saya tuh ori tuh.
Karena dia apa? Merasa dia lebih cantik daripada, kalau itu kan oplas. Kalau saya sih tanpa pemutih, tanpa pengawet gitu. Dia ingin bahwa dia yang paling gitu. Atau yang ketiga, karena faktor dengki, ngiri Bu. Orang ngiri bisa ngerumpi. Bu itu tasnya bagus dong. Itu KW, itu tasnya. Kalau saya tuh ya, ori ya, saya tuh nggak bisa sih pakai KW. Gitu. Kalau dia mah KW semua barang-barangnya, nggak tahu wajahnya KW apa enggak gitu. Karena iri dia. Diantar sama suaminya, masya Allah, suaminya dia sayang ya gitu. Jalan ke resepsi pernikahan bareng-bareng, dikomentarin itu mah tuh pencitraan. Yang sebenarnya mah nggak mesra kayak gitu, berantem terus. Coba perhatiin pipinya, banyak yang biru-biru, dipukulin. Di resepsi bisa itu ngerumpi. Ajang ngerumpi itu resepsi pernikahan terkadang. Itu yang keberapa? Ketiga ya. Yang keempat, karena kasihan. Kok kasihan bisa ngerumpi? Iya. Kita datang ke resepsi pernikahan, makanannya sederhana. Ya Allah, kesiannya. Maklum orang kismin. Ya Allah, makanannya cuma bihun doang sama dadar telur. Ya Allah, kasihan tapi ngerumpi. Lagi prihatin, itu bisa jadi ajang ngerumpi itu pernikahan itu. Makanya kalau ketemu, baca sholawat, baca istighfar, biar kita nggak kena apa, ajang ngerumpi pada saat pernikahan atau selesai pernikahan. Ada saja. Terkadang makanannya, ya Allah ya, astagfirullah, kasihan banget ya, suaminya kayaknya bukan orang terdidik. Semuanya dikomentarin tuh. Itu ajang ngerumpi. Yang selanjutnya apa? Karena kecewa. Ibu, ada orang ngasih anpau, ngasih hadiah besar, tapi ternyata jamuan yang dia makan tidak sesuai dengan uang yang dia keluarkan. Kecewa, ngomong lagi tuh Bu. Tadi kalau tahu makanan begini mah tadi kondangannya nggak usah banyak-banyak. Ya Allah, kalau tahu begitu ya Allah, cuman pejabat, makanannya cuman rendang sama kerupuk misalnya gitu. Karena dia kecewa, apa yang dia sumbangkan, amplop yang dia masukkan ke kotak lebih besar dari apa yang dia terima. Ya Allah, souvenirnya cuma apa, bunga mawar 1 tangkai, padahal amplop kita ya iya. Mengerikan ibu-ibu itu. Jadi kalau kita kondangan sama suami, makanya tadi harus cepat pulang tuh begitu. Agar tidak ada ajang ngobrol, mengkomparasi, menggibah, nggak ada ajang-ajang yang lain, kecuali luruskan niat silaturahim aja. Kita ketemu, jadi ketemu sama fulan gitu kan Bu. Udah sekedar itu saja. Udah ya, mau ada itu lagi ya gitu. Bagus banget kalau pergi sama suami. Suami tuh suka nyolek-nyolek. Pulang gitu kan Bu. Kalau enggak, kita sampai selesai, sampai gedung ditutup kita masih kumpul aja di situ. Makanya penting banget kalau kita ada yang mengingatkan. Terakhir apa sebab ngerumpi? Iseng sudah, sombong sudah, dengki sudah, kecewa sudah, prihatin sudah, agar dianggap gaul. Nah, biar kita dianggap gaul, kita gabunglah dalam rumpian tersebut. Kayaknya kalau kita langsung pulang, kita khawatir gak dianggap gaul. Jadi akhirnya kita gabung. Di antara mereka, itu menantunya orang mana? Orang Jakarta Selatan. Oh, pantes. Tapi kayaknya itu bukan gitu ya, misalnya kayaknya dia pernah nikah deh, duren deh, kayaknya bukan, misalnya begitu. Nih yang pengen sok gaul bilangnya apa? Saya udah tahu sih sebenarnya siapa dia. Sebetulnya ingin saya simpan ya, tapi karena ibu-ibu nggak tahu kan gitu. Kita seakan-akan yang paling tahu tentang si pengantin. Sebetulnya ya dia itu bla 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 bla, kita cerita semua. Sebetulnya kan nggak ada manfaat buat kita, buat orang lain nggak ada. Kita kan hadir untuk mendoakan, untuk memberikan ucapan selamat dan seterusnya. Kalau ternyata kita hadir untuk memperbanyak dosa, pulang cepat aja.
Nah ini yang harus dihindari untuk kita. Jadi 9 etika ketika kita datang ke resepsi pernikahan harus dijaga 9-9-nya. Apa saja? Yang pertama apa tadi Bu? Memenuhi undangan. Kedua, izin jika nggak banyak kita bawa orang lain, anak atau adik. Ketiga, datang sesuai waktunya. Keempat, SMP, cepat pulang. Kelima, mendoakan. Kita kan ngucapin dulu nih, nah, harus kita doakan. Doanya apa pada Bu? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Keenam, etika makan dijaga. Apa etika makan? Makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan yang terdekat, makan yang perlu-perlu saja, makanan harus dihabiskan, itu etika makan, tetap harus dijaga. Berusaha bersandar kalau nggak ada bangku dan seterusnya, itu etika makan. Ketujuh apa? Menghindari dosa dan maksiat pada saat resepsi. Misalnya ada pesta, joget bareng lawan jenis campur baur, pulang. Ada minuman, pulang. Ada mantan, cepat pulang. Jangan sengaja ada mantan langsung ambil bedak, izin mau ke kamar mandi, ternyata dia janjian sama mantannya di kamar mandi misalnya. Hindari hal-hal yang menimbulkan dosa dan maksiat. Kedelapan apa? Memberi kenang-kenangan, entah itu kado, entah itu uang gitu ya, adalah yang diberikan kepada mempelai. Baru terakhir, tidak menjadi ajang ghibah. Ghibah apa? Menceritakan keburukan orang lain. Jika orang tersebut mendengar, dia merasa malu atau marah. Hindari. Kayaknya kalau kumpul-kumpul takut ghibah, dah hindari aja. Orang sebab ghibah apa sih? Bisa karena iseng, bisa karena iri, bisa karena sombong, bisa juga karena kecewa atau prihatin, atau biar dianggap gaul. Itu ghibah bisa terjadi. Atau marah, yang ketujuh, karena marah dia bisa ghibah. Gak nyangka ya, begitu ya cara menyambut tamu gitu misalnya. Gak nyangka ya, itu bisa jadi ghibah. Maka jangan jadikan hadirnya kita dalam sebuah resepsi pernikahan itu menjadi ajang ghibah. Dan sebagai pengingat juga, ibu kalau datang ke resepsi pernikahan tolong tidak tabarruj ya. Apa sih tabarruj? Menampilkan sesuatu yang tidak layak ditampilkan. Bolehlah itu dicantumkan di nomor 10. Tidak tabarruj. Tidak tabarruj itu apa ya? Memperlihatkan lekuk tubuh, dandanan, pakai bulu mata sampai bisa nyapu halaman panjangnya. Atau bajunya terlalu ketat sampai lekuk tubuh kelihatan. Enggak begitu. Tetap rambu-rambu kita berbusana dijaga sepantasnya. Bukan berarti ya udah kalau gitu kondangan pakai daster. Pakai daster tuh enggak adil. Apa sih adil? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita pakai baju rapih, kalau kita pakai baju bagus, pantas, maka si pengantin merasa terhormat gitu. Kalau kita pakai daster, si pengantin itu merasa tidak terhormat karena ada tamu yang tidak menghargai undangan tersebut. Jadi adil saja. Adil itu apa sih? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dandanannya pas, bajunya pas gitu. Buah tangannya juga pas gitu ya. Itu yang disebut dengan adil. Kebalikannya apa? Kebalikannya zalim. Jangan sampai kita berlaku zalim dalam menghadiri resepsi pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin etika kita dalam menghadiri resepsi pernikahan, karena banyak sekali ya sekarang ini sudah mulai banyak yang offline, jadi kondangan juga offline. Khawatir ibu-ibu ada yang diundang ya ke dalam resepsi pernikahan dan lupa dengan rambu-rambu ini, maka kita saling mengingatkan. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ica, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi atau ditanyakan, saya persilahkan. Iya.